diperkosa itu memang depan ayahnya sendiri. Di depan. Ya. Dan beliau itu maaf kata memang lagi berhalangan saat itu. Lagi haid ya. Tapi namanya mereka yang kebetulan saya tidak tahu bahwa nama yang memperkosanya itu adalah Marwan. Mereka merasa ingin mencicipin tubuh dari seorang putrinya, bangsawan Sultan. Masyarakat yang maksudnya saudara-saudara yang memakai gelar tengku itu jadi ketakutan. Mereka tidak memakai gelar tengku. Jadi seolah-olah kayak masyarakat rakyat biasa aja. Kalau mereka memakai nama tengku pasti dihabisi. Impact dari kejadian itu ya? Ya, memang Sultan Mahmud sebelum besoknya itu revolusi, dia sudah membilang kepada seluruh orang yang di dalam istana, besoknya ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dia sudah mengetahui, memprediksi ya. Dia sudah memprediksi, dan apabila besok itu yang biasa ini semua pada datang di istana, baik saudara saya, baik keluarga saya, baik pun pekerja-pekerja karyawan saya yang ada di istana ini, yang tidak datang itulah pengkhianat. Orang yang komunisnya sendiri, dia menulis buku itu ada. Oh ya? Masih hidup sampai sekarang? Udah meninggal, tapi dia sempat menulis buku itu. Dia menceritakan dia itu siapa yang menyuruh dia, apa segala semua tuh ada di dalam. Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa ku menahan diri, usah dipinta ku bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan, pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apakah obatnya? Pandai dikau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya dikau racun dilarang. Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan disesal aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat nan sedih, selamat tinggal ku bermohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Pada edisi kali ini juga sebenarnya kita berkenaan dengan mengenang ya kurang lebih 26 tahun yang lalu almarhumah Ibu Unda. Almarhumah Ibu Ndauni ya, Tengku Latifah Hanum, yang juga kalau saya tidak salah itu selisih 5 hari sebelumnya ya. Ya, sama. Ayah juga
berpulang ya di bulan yang sama dan di tahun yang sama. Berarti ayahanda duluan ya daripada ibunda ya. Ya, untuk itu kita pengen Yang membahas mana ya ayahanda dan juga khususnya ibunda ya. Salah satu korban lah ya kita bilang. Iya, kita katakan korban dan Di revolusi paling berdarah yang menjadi catatan hitam sejarah kelam ya yang terjadi di Kesultanan di Sumatera Timur khususnya, walaupun memang gak hanya di Kesultanan aja ya hal tersebut terjadi, tapi juga menimpa alim ulama, terus cerdik pandai dan masyarakat lah pada umumnya. ya, untuk mengupas pembahasan itu pada hari ini telah kami hadirkan di Naira Studio Podcasting ada Dahoni. Tengku Honi Rafiza Hapas langsung ya. Assalamualaikum De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Naira ya. Kemarin kita ketemu ya. Kurang dekat kayaknya mikrofonnya. Sekarang ketemu lagi ya. Semoga nggak Alhamdulillah bisa hadir. bosan ya. Sehat selalu ya. Pagi tahun baru kan. Ya, semua sehat-sehat. Iya. Kemarin di tanggal 26 tuh ada menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhumah. Belum. Belum ya, belum Ya, terjadwal ya. cuman doa aja dalam sholat ya kan. Dia kan dari Kesultanan Langkat ya. Ya. Ibunda dikebumikan di Di Masjid Raya. Masjid Raya Al-Masum, iya. Medan. Oh justru di Masjid Raya Al-Masum Medan. Ya, karena Bukan di ibunda tidak mau dimakamkan Di Langkat. di alasannya apa Masjid Anda? Aji. Karena waktu itu yang istilahnya yang memperkosa ibunya Anda? Unda itu dimakamkan di Di tempat yang sama ya, di di Masjid kawasan Ajiji, yang sama. walaupun di luar tapi kan tetap di kawasan Masjid Ajiji. Iya. Jadi beliau tidak mau sebelum meninggal berpesan jangan dimakamkan ke sini. Oh beliau tahu Ya. yang tadi disebutkan tadi itu Iya, dia tahu, dikebumikan di halaman Masjid Ajiji. Ya. Bukan itu kuburan khusus buat ini ya Kesultanan. Kenapa juga ada beliau itu juga Di Masjid Ajiji ada, kalau di luar itu ada bagian untuk umum juga, ya kan. Jadi ini Masjid Ajiji yang di Tanjung Pura ya? Tanjung Pura, Dia kalau pada di, tahu. makam sultan emang ada tempatnya di dalam halaman Masjid Ajiji. Kalau itu kan di luar daripada halaman Masjid Ajiji. Jadi walaupun di dalam, walaupun di luar, almarhumah ibunda nggak mau ya dikebumikan Tetap sama nggak mau dengan di ya. lokasi yang sama ya. Mereka yang adiknya dari bunda saya pun juga Tidak berkeinginan di situ ya. tidak berkeinginan. Baik, deh, kita sebelum membahas lebih dalam tentang cerita ini, pengen memperkenalkan deh juga dari sisi berapa bersaudara, orang tua. Mungkin bisa diceritakan kepada kami anak keberapa, Anda sendiri. termasuk Anda sendiri di dalam cerita ini. Unda ini ada 9 bersaudara. 9 bersaudara, tapi yang hidup saat ini hanya 3 orang. Tinggal 3. Yang lain sudah meninggal gitu akibat sakit. Jadi ibunda Anda itu anak daripada Sultan Mahmud, Sultan Langkat yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya. Oke. Dan ayah itu cucu dari Pangeran Ismail Sulaud dari Bedagai, Pangeran Bedagai. Ini perkawinan antara bangsawan Bedagai dengan Langkat. Bangsawan Langkat ya. Jadi kisahnya itu memang sangat menyedihkan dan itu kami pun anak-anaknya tidak mengetahui kisah. Awalnya tidak mengetahui, sampai akhirnya mengetahui. Ya sebelum ibunda meninggal, beliau baru menceritakan. Itulah pertama dia menceritakan bahwa dia tidak mau dimakamkan. Oh, alasan itu ya yang menjadi Itulah kami menjadi Bertanya, ada kenapa, apa, mengapa ya? Baru dengan sakitnya dia rasakan dan itu Berat hati itu. akhirnya beliau menceritakan apa yang ada itu. Rasa sedih memang ada, tapi kok baru sekarang diungkapkan. Kenapa tidak di waktu kita ya masih sebelum berumah tangga semua gitu anak-anaknya gitu ya kan. Kalau beliau ceritakan kita bisa tahu mencari ceritanya seperti apa gitu kan, dan orang maksudnya mungkin yang saksi-saksi hidup itu masih ada gitu, masih hidup gitu. masih bisa dikomunikasikan ya. Waktu beliau udah nggak ada baru kita cari, dan itu saksi-saksi hidup hanya beberapa orang yang masih ada yang masih bisa menceritakan kisah itu semuanya. Sebenarnya itu bukan revolusi. Iya. Tidak ada revolusi 1946 itu. Karena kalau revolusi itu berarti dikudeta, bahwa rakyat tidak menyukai
penguasa ya. Iya, pada saat sultan waktu sultan. itu. Tapi itu kan ternyata enggak. Semua rakyat senang akan sultannya karena sultannya begitu perhatian terhadap rakyatnya. Jadi itu semua bagi kita itu dianggap bahwa itu adalah makar, genosida, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Karena kalau Nema revolusi tidak ada pembakaran istana, tidak ada pencurian perampokan barang-barangnya sultan gitu ya kan. Tapi semuanya habis diambil gitu. Mungkin efeknya dari sebuah revolusi itu seperti itu memang deh. Jadi memang di luar dari kendali. Ya, Karena memang spontan, instan perubahan yang dibuat itu secara ya tadi tuh kasar, brutal seperti itu sih. Iya. Karena itu tadinya padahal kan sultan-sultan ini waktu Indonesia sudah merdeka di tahun 1945 katanya sudah merdeka, padahal kan baru diketahui 1949 aturan Indonesia itu merdeka. Sudah banyak menyumbang untuk NKRI ini gitu. Ya dari Langkat 100.000 Holden. Setara dengan berapa tuh? Itu Mungkin sekarang udah triliunan kali ya. Iya, 300 triliun kali ya. Iya gitu. Ininya Siak pun 6.000 Holden. Mereka sudah ini hanya mungkin waktu penyampaian dari sultan-sultan ini untuk menyumbang tidak sampai ke tujuan yang mana waktu itu NKRI itu membutuhkan sumbangan dana karena mereka tidak bisa untuk kemerdekaan ini karena Indonesia lagi tidak punya dana. Betul, percaya sih itu. Jadi itulah sultan-sultan ini menyumbang, tapi kenyataannya dibilang sultan-sultan ini tidak berkontribusi ya. Mendukung ya. Ya. Fitnah ya seperti itu ya. Baik, baik. Dek, kalau kita boleh mendapat penegasan lagi, sebenarnya apa sih perasaan Dek yang Dek alami pada saat mendengar cerita ini langsung, padahal kondisi juga ibunda sudah dalam kondisi kurang sehat kan begitu. Iya. Apa sih perasaan yang dialami? Kita sama sekali kakak beradik bingung ya mau seperti apa, ini ceritanya seperti apa, tapi tetap kita maksudnya beliau dalam keadaan sakit, tidak perlulah kita untuk Berdebat atau apa ya? Karena mereka pun sendiri ibunda saya dengan kakak beradiknya waktu selalu bikin pertemuan dulu di Jalan Diponegoro itu ada rumahnya Sultan. Jangan di Penegoro Medan ya. Ya, yang sekarang jadi Sun Plaza. Oke. Itu mereka selalu berkumpul di situ. Itulah mereka yang mau mencurahkan hati mereka, bertangisan, bercerita. Mereka lah yang tahu dan mereka tidak menceritakan apapun kejadian mengenai Peristiwa itu ya. peristiwa 1946 ini kepada anak-anak mereka. Jadi bukan istilahnya ibunya Ende yang tidak memberitahukan anaknya, tapi semua daripada anak-anaknya Sultan Mahmud ini tidak bercerita. Tidak akan mau ceritakan anaknya ya. Cuman kalau mereka lagi sedih, lagi trauma kayak adiknya ibu saya itu. Masih ya, Maci ya. Dia iya aku pernah diperkosa untuk ini, tapi ya namanya anaknya itu masih istilahnya masih muda, nggak mengerti kapan diperkosa kata ini, karena nggak pernah cerita gitu. Iya. Jadi apanya di ini, jadi merasa itu makanya lebih baik mati aja apa gimana gitu ya kan, karena dia merasa mengingat lagi peristiwa-peristiwa itu. Trauma ya. Iya. Dan selama itu dipendam ya, selama dari mulai kejadian 46 itu ya. Iya. Kalau ibunya Ende waktu diperkosa itu memang di depan ayahnya sendiri. Wah, di depan. Iya. Dan beliau itu maaf kata memang lagi berhalangan saat itu. Lagi haid ya. Tapi namanya mereka yang kebetulan saya Anda tahu bahwa nama yang memperkosanya itu adalah Marwan. Mereka merasa ingin mencicipin tubuh dari seorang putrinya bangsawan Sultan gitu. Mereka ingin memiliki apa? Karena kalau mereka anak-anaknya Sultan ini tidak memenuhi apa yang keinginan mereka, Sultan Mahmud itu akan dibunuh dengan dipenggal, ya akan dihabisi. Jadi ibunya Ende
dengan keberanian dia apa syaratnya supaya ayahnya tidak dipenggal, dibunuh, apa yang harus diganti. Itulah penggantiannya dengan Jadi dua anaknya. Akhirnya disetubuh beberapa ya. anaknya yang perempuan juga, cuman Ibu Nyanda hanya bilang bahwa adik-adik saya masih Masih kecil. kecil. Ya, jangan dulu, biarkan kami aja yang sebagai kakaknya yang untuk pengganti daripada ayah kami. Itu di Tanjung Pura ya? Itu iya di Kejadian. Tanjung Pura. Di daerah mana tuh? di- Waktu itu rumah Tanjung Pura. Tanjung Pura itu di daerah Darul Aman ya, Mandua nih sekarang. Manduan ini. sekarang. Ah. Tanjung Pura ya. Ya, di situ. Cuman mereka waktu itu juga dibawa waktu mau dipenggal itu dibawa dekat Sai Batang Serangan. Oh jauh tuh. Dan kebetulan Sultan Musa pun sempat ditangkap putra mahkota. Tapi karena dia ada bela diri, kemampuan bela karena dirinya ya. waktu Silat main lah mungkin silat, ya. itu mereka dia sempat melawan dia sempat melarikan Diri. diri. Itulah Dan dia kan diri dari dari Sai Batang Sai Batang Serangan Hari. itu. Jadi waktu pelaksanaan mau istilahnya diperkosa gitu oleh ini, ya di dalam istana itu, di dalam kamar itu jeritan daripada ibu saya itulah yang membuat menyayat hatinya ayahnya Sultan Mahmud. Setelah kejadian itu mereka itu dibawalah ke Siantar itu ya. itu semua keluarga-keluarganya. Termasuk ibunda almarhum. Iya. Ibunda Anda. Dibawa ke sana lah. Pada malam kejadian tuh berapa banyak sih sebetulnya kalau diprediksi orang yang terlibat dalam kegiatan pemberangusan itu lah katakan. Sampai terjadinya revolusi itu sebenarnya ada pengkhianat-pengkhianat di dalam istana sendiri. Oh, tetap ada pengkhianat. Iya. Yang pertama adalah dokter pribadi daripada Sultan Mahmud sendiri. Juga ada sekretarisnya, juga ada pelayan, juga ada yang pekerja sebagai Abdi dalam gitu istilahnya. Iya, di dalam, dan yang membersihkan kuda, yang merawat kuda ya. merawat kuda. Semua. Memang Sultan Mahmud sebelum besoknya itu revolusi, dia sudah membilang kepada seluruh orang yang di dalam istana, besok ada acara, maksudnya ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dia sudah mengetahui, sudah ya, memprediksi ya. Dia sudah memprediksi, dan apabila besok itu yang biasa ini semua pada datang di istana, baik saudara saya, baik keluarga saya, baik pun pekerja-pekerja karyawan saya yang ada di istana ini, yang tidak datang itulah pengkhianat. Dibilang Sultan Mahmud begitu. Iya. Jadi kita mempersiapkan, jadi sebelum kejadian revolusi itu Sultan Mahmud sudah mempersiapkan orang-orangnya, dia dayang-dayang untuk memasukkan kayak emasnya, harta bendanya semua bisa itu di diselamatkan. dalam sarung, di dalam bantal guling itu. Jadi bantal guling itu dibuka, dimasukin semua itu tuh di situ. Terus diikat pakai kayak sarung bantal guling lah gitu, padahal di dalam Padahal bantal itu gulingnya harta ya. sudah taruh di Perhiasan. lemparkan ke ini, Kemana ke dah? kolam renang. Kolam renang itu yang sekarang posisinya itu Di persis di belakang Masjid Azizi ya. Ada sekolah tinggi Iya. Karena agama Islam. Ya? beliau tahu bahwa kalau nanti itu barang itu ditaruh dilempar ke dalam kolam renang, kan pasti nanti ada mayat-mayat yang dibuang ke dalam kolam itu akan tertutup. Gitu. Menarik sekali ya. Jadi itu harta masih ada di sana tuh, Masih. Dan orang-orang yang mencoba mengambilnya semua sudah merasakan itu. Oh, berarti ada muatan mistisnya di situ ya. Ya. Itu kejadiannya kalau pembantaiannya itu kapan? Malam, siang? Itu kejadiannya hampir-hampir mau malam, karena Jelang subuh. Subuh jelang ya. subuh ya, karena
Sultan Mahmud habis sholat itu dia dengan berpakaian sarung itu disuruh turun ke bawah dengan dia pakai baju kaos saja. Mirip-mirip kayak kejadian jenderal-jenderal yang di TV-TV itu ya berarti ya. Nah, iya. Revolusi ya, kalau revolusi itu ya. Makanya sedih juga kalau memang pemerintah tidak ini bukan Bukan dianggap genosida dianggap- atau bukan pembunuhan. dianggap bukan hak Asasi manusia. itu sangat sedih sekali gitu karena bukan ini bukan revolusi, ini memang Pembantaian, pembunuhan pembantaian, sengaja ya, iya. yang Yang sudah sudah struktur ya, direncanakan ya. sudah direncanakan gitu. Walaupun masih tanda tanya ya, belum tahu siapa orang-orang yang harus bertanggung jawab ini ya. Ya, Anda kira-kira tahu siapa? kalau untuk Anda sih punya itu dia orang yang komunisnya sendiri, dia menulis buku itu ada. Oh iya, Heeh. masih hidup sampai sekarang. Udah meninggal tapi dia sempat menulis itu dia menceritakan dia itu siapa yang menyuruh dia apa segala semua tuh ada di dalam. Ah. Kapan ketemunya Tende? Ketemu Buku itu ditemukan. itu kebetulan sepupu saya memberikan, saya pikir ini apa, sebaik saya lihat dari saya cuman ingat namanya tuh Daud tapi depannya Anda kurang tahu siapa namanya. Itu dia menceritakan itu 2-3 tahun lalu lah Anda dapat itu buku, sepupu Anda yang ngasih, ini coba nih baca gitu. Terus Anda, baru sekarang ini Anda mengerti Kaitannya itu ya. rupanya dia orang yang dulu jadi komunis ini, dia menceritakan tentang revolusi itu semuanya, siapa yang menyuruh apa segala macam itu. Dan buku itu masih ada, rapi, masih tersimpan. Masih. Dia hanya cuma 2-3 lembar aja, tapi dia ketik dengan tanda tangannya dia dengan cap yang dia buat gitu. Itu udah. Baik. Dah. Ya, kalau dari cerita almarhum ibunya Anda itu seberapa mengerikan sih sebetulnya kejadian pada malam hari itu selain perkara perihal pemerkosaan tadi? Oh, sangat mengerikan sekali karena kan masyarakat yang maksudnya saudara-saudara yang memakai gelar tengku itu jadi ketakutan. Mereka tidak memakai gelar tengku. Jadi seolah-olah kayak masyarakat rakyat biasa aja. Kalau mereka memakai nama tengku pasti dihabisin. Impact dari kejadian itu ya? Iya. Karena di sana rakyat itu yang komunis ini taunya itu sultan itu feodal. Oke. Menyengsarakan Masyarakatnya, masyarakatnya. terus lebih memperkaya diri Iya. sendiri gitu ya. Padahal sultan itu membuat bukan bersekutu sama POC Belanda, Belanda pada masa itu. tapi berdasarkan untuk kontrak politik, hanya berpolitik, janji politik, kontrak politik gitu sama Belanda agar kehidupan perekonomian di Langkat itu bisa bangkit Lebih dan, sejahtera ya. bisa sejahtera, sehingga kan nyatanya kan rakyat tidak diganggu oleh Belanda, terus mereka mendapatkan minyak, lampu istilahnya dulu, iya kan, untuk rumah dulu sebelum ada listrik kan minyak lampu itu mereka peroleh, beras-beras mereka dapat, rempah-rempah yang ditanam di apa mereka bisa memilikinya, semua ada. Dan Sultan Mahmud itu dulu dia kalau melihat rakyatnya yang tidak punya rumah ya, dia kadang-kadang menghibahkan untuk rakyatnya tadi gitu. Tapi itulah kadang-kadang dari keluarga sendiri, dari pekerja yang ada di istana itu karena diiming-iming oleh pengusaha lagi, penguasa pada saat itu ya. NKRI waktu itu. Mereka nanti nggak tahu diimingin janjiin jabatan atau apa, mereka berkhianat kepada sultan. Untuk ininya kan. Jadi Kesultanan Langkat itu terkenal memang kesultanan paling kaya di Sumatera Timur khususnya ya. Iya. Di mana pada masa itu yang kita tahu minyak bumi pertama itu justru di Indonesia, bahkan di dunia mungkin awalnya di daerah Telaga Said. Telaga Said ya, Itu yang pertama pertama sekali kali ya, dari daerah Sultan Langkat Musa ya. itu ya kan, itu pertama kalinya.
Jadi memang dulu Belanda itu datang ke Indonesia, memang waktu itu hanya berkunjung melihat maksudnya apa yang bisa dipergunakan dari tanah-tanah ini, nggak taunya dia menemukan itu tadi, kok ini ada seperti minyak gitu. Hebat ya mereka tuh bisa nemu ya. Padahal langkah tuh jauh loh. Sekarang kalau dipikir-pikir tuh tempatnya juga masih jauh dan terpencil dan jauh dari pusat kota ya. Iya. Baik, Dek, kalau dari cerita almarhum Konde itu, momen apa sih yang kayaknya berat disampaikan oleh almarhumah Konde pada saat menceritakan peristiwa ini yang Iya, itu memang betul-betul kayaknya menyakitkan gitu kan iya, bagi pihak keluarga? makanya mereka keluarga itu tidak jarang ada mau ke Langkat, kecuali kita anak-anaknya gitu. Mereka tuh jarang mau untuk ziarah pun kalau enggak ada saudara makcik yang ada di Jakarta datang, barulah pada ikut gitu. Tapi kalau untuk kita padahal kan kita di Medan gitu tinggal kan, mau datang ke Langkat kan sebenarnya dekat. Betul. Tapi enggak ada yang pernah Walaupun untuk ini. lebaran, Idul Fitri Untuk gitu ya. berziarah tuh nggak ada gitu untuk ininya ke sana. Jadi benar-benar trauma sekali, apalagi adiknya mereka, saudara atau abangnya mereka, putra mahkota itu menghilang, ya kan? Tidak ada yang tahu itu. Sampai sekarang pun nggak tahu jejaknya. Nggak ada tahu yang jejaknya di mana ini, tapi beliau itu karena dia putra mahkota mungkin dikira komunis ini tahu segala dokumen-dokumen apa segala macam, sampai saat ini pun masih diincar mereka gitu, keluarga daripada putra mahkota itu pun kami mengetahui beliau masih ada dan mempunyai anak sepupu-sepupu Ndela gitu ya kan. Setelah beliau mencari yang namanya Amir. Itu jadi pikiran kita itu Amir, Tengku Amir Hamzah gitu ya. Mungkin memang dulu dia kan berteman akrab dengan Tengku Amir Amir Hamzah Hamzah ya, gitu. bagian dari Kesultanan Langkat juga ya, pahlawan Dulu nasional. sama-sama bermain di mana tuh di Delhi, di Istana Maimun. Jadi dia mencari waktu itu kebetulan anaknya ada 2 orang laki-laki pingin berkunjung ke Medan, tapi itulah dicarinya, akhirnya dapat nomor telepon daripada cicit Tengku Amir Hamzah, ditelepon. Cicitnya Tengku Amir Hamzah almarhumah Tengku Rina Usman itu akhirnya menelpon kami supaya bahwa ada saudara yang tidak pernah kita ketemu berpuluh tahun ini sekarang ada dari anaknya putra mahkota. Itulah Anda pas melihat itu kaget karena wajah mereka memang satu, yang adiknya paling kecil mirip dengan Sultan Mahmud, yang abangnya mirip sekali dengan almarhum Tengku Musa, putra mahkota. Itulah dia bercerita, mereka lah bercerita bahwa ayahnya pun juga nggak bercerita, hanya bercerita kepada kakaknya yang perempuan. Ya, baru setelah Tengku Musa ini pakcik kami meninggal, baru anaknya yang perempuan itu bercerita kepada adik-adiknya. Oh, ceritanya sebenarnya ini itulah lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Dan beliau pun kerja di Caltex di Singapura, tapi berpindah-pindah rumah. Waktu beliau pas beliau kerja di sebelah kedutaan, di situ makciknya saya datang bersama suaminya, Jenderal Barkah ke kedutaan karena mau tinggal di sana ya kan tugas. Nah dia sebenarnya mau mendatangin adiknya, adiknya senang sekali gitu. Tapi dia tanya sama orang itu siapa? Oh itu putrinya Sultan Mahmud namanya Tengku Nurjahan. Dia kaget gitu kan karena baru sekali ini dia melihat adiknya udah besar, dulu kan masih remaja gitu kan, nggak waktu dia ninggalin gitu pas dia mau menemui itu tiba-tiba kan suaminya datang. Dia kan tahu suaminya adiknya ini kan seorang TNI. Jadi dia trauma karena dia sampai sekarang ini makanya pindah-pindah rumah itu, pindah-pindah kerjaan karena masih dicari gitu. Dicari juga gitu. Jadi dia akhirnya cuma melihat dari jauh aja bahwa ya puaslah melihat adiknya udah
Berkeluarga. sudah berkeluarga gitu ininya. Berarti dia pindah-pindah rumah dan dia Tengku Musa ini hanya berkomunikasi dengan sekretarisnya Sultan Mahmud yang benar-benar dipercaya waktu itu. Sekretarisnya itu pun meninggal umur 100 tahun. Dia sebenarnya menunggu kami gitu untuk ini, cuman kok dari keluarga Sultan Mahmud ini nggak ada yang muncul ke ini. Sebegitunya ya ternyata iya. menunggunya ya. Nggak ada. Berarti pada satu momennya harus sekali ya waktu ketemu ya. Iya. Jadi nggak ada yang waktu kita mau ini sama anaknya lah, jadinya anaknya sekretarisnya itulah bercerita sama kita, ayahnya bercerita sama mereka gitu ya kan, bahwa menunggu ada yang memang perlu disampaikan di ininya dengan peninggalan yang ada. Dan waktu kejadian revolusi itu itulah Sultan Mahmud memberikan kepercayaan kepada seorang penjaga itu, penjaga apa sekretaris, pokoknya penjaga sepertinya itu ya, pokoknya orang yang dalam istana untuk membawa dokumen-dokumen. Dia tahu adanya komunis ini, adanya revolusi ini karena membutuhkan dokumen ini, yang dicari dokumen ini gitu. Sampai sekarang dicari. Jadi suruhnya bawa harusnya bawanya ke rumah yang ada di Medan ini, tapi belum sampai di Medan, sampai di kebun lada itu Kebun lada Binjai? Dilihat yang membawa ini bahwa ada Portal, ada ini penjaga semua yang komunis itu nggak mungkin kan dia berbelok ke kebun berbelok ke kebun lada itu kan hutan-hutan kan. Pada masa itu apalagi ya? Itu kan ditaruh dokumen-dokumen itu ditaruh di kayak banker sama ini sama Sultan Mahmud supaya jangan rusak, jangan apa diiniin. Itu dia tanam di situ. Cuman dia diambilnya istilahnya Sedikit bekal gitu ya. Supaya dia bisa melarikan diri dulu ke Malaysia. Dari Malaysia itulah dia hubungin, nggak tahu caranya gimana, zaman dulu itu dia menghubungin sekretaris yang dipercayakan oleh Sultan Mahmud ini. Baik. Kalau mengenang-enang peristiwa ini yang dimana bisa dibilang bahwa mengetahui cerita ini juga sebenarnya sudah di usia-usia yang cukup dewasa ya. Iya. Ya, kami umur 4 hampir 50 baru tahu semua ceritanya ini. Kalau pribadi Inde melihat itu ada rasa kesal nggak sih kenapa ini terlambat kesannya kita oleh anak-anak? Cucu-cucunya katakan. Iya, itu ada. Tapi yang waktu itu yang menjadi keinginan kita adalah menemukan keluarga daripada yang terpisah. Yang memperkosa ini. Yang kita tahu ingin menuntut atau gimana ini ceritanya? Menuntut enggak sih, cuman apa dasarnya, pasti kan keluarganya bisa tahu kan gitu kan, ingin tahu ceritanya seperti apa gitu. Kenapa setega itu mengapakan ini, apa yang dijanjikan oleh penguasa itu kepada mereka ya. Padahal selama ini mereka juga bagian dari kerabat ya bisa dibilang ya, kerabat kerajaan. Itu yang menembak mati si pemerkosa itu adalah orang dari sultan, keluarga besar dari kesultanan gitu. Ditembak mati akhirnya? Iya, ditembak mati, dihabisin emang, ditembak mati, habis itulah diseret itu langsung diambil keluarganya untuk dimakamkan di ini kan. Di Masjid Ajiji. Nggak berapa lama setelah tahu itu bahwa yang bagian dari pengkhianat tadi ya, putri daripada sultan, disuruh bongkar lagi. Dibongkar kuburannya. Iya, dibongkar kuburannya, disuruh pindahkan. Ya. Bisa dipahami ya situasi pada saat itu seperti apa ya, sangat mencekam pastinya ya. Iya. Yang nggak habis pikirnya adalah ini ya kita bilang tadi revolusi ya, pembantaian, artinya memang pembunuhan untuk supaya satu generasi, dua generasi hilang kan, karena memang peralihan dari negara tadinya banyak kerajaan-kerajaan kesultanan ya ke republik ya, seperti itu. Wow. Karena kan di zamannya
Sultan Mahmud pun dan sultan yang selevel dengan Sultan Mahmud setingkat waktu di tahun-tahun itu kan makmur gitu, apalagi Langkat yang paling udah terkenal di mana dengan kemakmuran ininya kan. Jadi waktu itu karena mungkin membutuhkan Belanda ini membutuhkan orang-orang yang pekerja lagi tambahan untuk supaya bisa lebih ini, katanya dimasuklah orang-orang yang bisa nanti bikin memberontak menghasut masyarakat Melayu ini juga ya kan, untuk memberontak sultannya. Padahal kan mereka kan rakyat waktu di zamannya Sultan Mahmud kan bisa tahu tiap Jumat itu Sultan Mahmud memberikan fasilitas buat rakyatnya Masyarakat. itu. Iya, heeh. Seperti sembako mungkin ya. Sembako, minyak lampu, segala semua lah yang diperlukan. Kebutuhan-kebutuhan pokok ya pada saat Itu terpenuhi Sultan ya. Mahmud sendiri yang memberikan. Tiap Jumat pasti mereka nggak serba kekurangan lah. Mereka nggak punya rumah, mereka dikasih hibahin rumah sama Sultan Mahmud gitu. Berarti tujuan utamanya memang membunuh semua sultan dan keturunannya ya. Iya. Jadi Setelah itu tercapai karena sudah kalau selesai ya. mungkin kalau sultan-sultan ini masih ada, NKRI tidak berdiri dengan adanya presiden kan, pasti Nggak garis lurus juga ya. Iya. Atau tegak lurus ya. Iya, jadi kan memang harus dihabisin semuanya, dan cuman mereka ada satu dokumen yang memang harus dipegang, diketemukan. Itu rencana incaran mereka gitu. Untuk mengambil ini. Jadi waktu dibawa ke Siantar selama berapa bulan itu ada di Siantar, barulah dibebaskan sama ayah saya gitu ya kan, dari Tengku Hafaz itu anaknya disuruh Sedang tadi ya. Sebagai maaf. Dagai suruh bebaskan anak-anaknya Sultan sama anak-anaknya yang ada di Siantar. Itu mobil-mobil itu masih ada di Siantar, mobilnya Rolls Royce-nya Sultan itu. Terus kayak pesawat capung waktu untuk mengapakan kebun-kebun nyiram. Ada itu di Bukit Emas sebenarnya. Kalau emang ada yang jaga lah secara gaib, mungkin udah ada ini kan, kalau dibukain itu emang masih ada ininya. Oh iya? Tapi orang kan pada belum tahu saat-saatnya untuk ininya. Orang kan sampai sekarang masih ngincar itu dokumen yang disembunyikan itu ya. Disembunyikan itu gitu. Di manakah dokumen itu sekarang berada? Ya, kalau melihat dari statement dia tadi kan bahwa ini bukan hanya tindakan atau gerakan dilakukan secara personal, lebih kepada bagaimana kemudian organisir satu satu action yang kemudian dilakukan untuk melenyapkan kekuasaan lokal ya, katakan seperti itu. Nah, sebagai bagian dari keturunan, kira-kira trauma apa yang dihadapi menyikapi peristiwa ini? Karena ini kan bukan pribadi yang melakukan, walaupun melibatkan personal-personal yang tadi dikatakan sebagai pengkhianat. Jadi Anda saat ini lagi mencari kebenaran daripada sejarah itu, karena banyak katanya Sultan itu Mahmud itu pengkhianat, ya kan, sekutu dengan ini, yang itu sekarang Belanda, mau gitu. Sekarang ini sejarah-sejarah yang kebenarannya itu yang sedang Anda cari, ini, dan sudah ada beberapa memang yang didapat untuk itu ya kan. Siapa-siapa yang ya itulah Anda tahu siapa-siapa pengkhianat daripada waktu kejadian 1946 itu. Terus kalau memang istilahnya Sultan itu pengkhianat di tahun 1945 katanya, kejadian Anda lihat itu suratnya, karena sekutu dengan Belanda, karena kontrak perjanjian kontrak politik kerjasama itulah ya. Iya. Dan kenapa di tahun 1946 waktu kejadian revolusi ini
kalau memang Sultan Mahmud mau menyelamatkan dirinya dengan keluarga besarnya, dia akan mau menerima perlindungan daripada Belanda. Tidak mau menerima perlindungan dari Belanda. Tidak mau ya, iya, justru tidak mau ya. karena dia lebih ini sama Masyarakat. masyarakat. Nah, saya mau tinggal mati hidupnya bersama rakyat saya. Jadi tidak perlu kami ini dilindung. Tidak seperti di Delhi kan dilindung oleh bangsa Inggris, ya kan? Tentara Inggris. Kalau Sultan Mahmud tidak mau dia dilindungi. Kalau memang mau pengkhianat, untuk apa dia mau mempertaruhkan semuanya buat rakyatnya gitu ya kan? Ya ini aja oke, perlindungan. Tapi kan dia memikir kalau minta perlindungan daripada Belanda itu akan terjadi fitnah nantinya kan? Oh benar dia ini sekutu sama Belanda. Itu makanya di Facebook ini sekarang udah masukin kontribusi-kontribusi apa dulu di zamannya Sultan, mungkin Juna udah lihat itu ya kan, daripada Sultan Mahmud Supaya tidak sebang siur ya berita itu ya, tidak liar. Iya, jadi dulu ada protektor itu orang yang lebih kuat dengan itu yang udah buat itu. Jadi bahwa bukan Langkat aja, Brunei aja pun juga di bawah pengawasan daripada Inggris. Afghanistan dulu juga di bawah Inggris. Nah, kita Langkat di bawah pengawasan Belanda. Jadi karena ada kelemahan di Langkat itu akhirnya kerjasama dengan Belanda, sehingga itulah meningkatkan kesejahteraan buat Langkat kan, dikembangkan oleh Sultan Mahmud daripada apa yang telah diajarkan oleh ayah dan kakeknya, Sultan Musa sama Sultan Aziz, itu dia lanjutin, dia kembangkan semuanya. Ya, termasuk berarti ini berkaitan dengan bagaimana kerjasama beralih kepada lahan pertanian ya. Iya. Perkebunan. Ya, pertanian perkebunan, betul sekali. Iya. Jadi itu banyak juga orang-orang, maksudnya sejarawan-sejarawan juga yang nggak usah saya sebutkan lah namanya, yang membilang juga bahwa tanah itu sebenarnya bukan kepunyaan daripada sultan, tapi tanah itu adalah tanahnya rakyat. Kalau kita pikir logikanya, dari mana rakyat mendapatkan tanah? Punya uang kah? Punya apa? Dari mana dia bisa mempunyai tanah sendiri kalau tidak diberikan oleh sultan? Karena gitu. sebuah kerajaan atau kesultanan harus punya wilayah ya. Iya, dari mana dia mendapatkan cerita itu kan, padahal maksudnya kan dia seorang sejarawan. Harusnya dia lebih mengetahui apa permasalahannya. Maka terjadi revolusi. Enggak, semua dibuat fitnah lah semua ceritanya. Baik, kalau seandainya nih kita cerita bahwa saat ini, tadi kan cerita ini juga akan disampaikan oleh almarhumah di waktu penghujung waktu umur beliau kan. Kalau seandainya lah Anda diberi kesempatan untuk kemudian ketemu dengan ibunya Anda, kalau waktu boleh diulang, kira-kira apa yang Anda pengen sampaikan ke beliau? Ya minta diceritain kejadian yang sebenarnya seperti apa dulu waktu, maksudnya bukan mengungkit kenangan lagi luka yang atau bukan membalas dendam juga, bukan ya. Cuman ingin mengetahui apa cerita daripada kisahnya dulu waktu kejadian revolusi ini seperti apa gitu. Ya kan, karena kan dulu kan di istana tuh dikumpulin semuanya, dikumpulin semuanya ininya anak-anaknya semua, jadi mengetahui apapun yang terjadi itu dikumpulin semua di dalam istana dengan mereka yang namanya juga baru bangun tidur ya kan. Subuh itu udah ada yang habis selesai sholat, jadi dikumpulin itu. Tapi yang herannya kok bisa gitu, maksudnya mereka kakak beradik tidak menceritakan apapun, kenangan-kenangan itu sedikit pun tidak membuka. Jadi kami mengetahuinya dari
orang luar Iya, gitu iya, ya kan iya, juga maksudnya kelanjutan yang kita cari ini ceritanya sekarang ini juga dari orang luar. Iya, iya. Sejarah yang sebenarnya sampai Enda pun juga akhirnya alhamdulillahnya ada yang membantu mencarikan data-data dari Belanda itu ya kan mengenai waktu revolusi ini seperti apa, ceritanya seperti apa gitu. Jadi memang sangat sedih karena kakeknya Enda pun yang dari Bedagai aja pun sangat takut sekali sama Menyimpan dulu. betul ya. Sama dulu yang jenderal-jenderal komunis ini ya kan, sampai ada wartawan bule, Ya. dia datang karena kan kakeknya Anda yang Bedagai ini kan dia kan wakil residen dari Bedagai gitu ya kan, dari Medan, karena residen Medan lah karena bawahan daripada Profesor Dr. Hasan waktu itu. Jadi dia di rumahnya didatangi itu, dan kebetulan di saat waktu wartawan ini seringkali datang ke rumahnya kakeknya Enda, disambut dengan baik, selalu bercerita apa. Tapi di saat waktu wartawan ini datanglah jenderal daripada komunis ini tadi. Sah ya, memang komunis ya, sah Iya, ya komunis iya. ya. Jadi jenderal ini tadi datang melirik gitu. Jadi waktu si wartawan ini menanya, galaklah kakeknya Iya, Enda iya. ini kan menjawab Berubah, apa ini, iya nanti aja ini. Karena dia awasin daripada ini, kalau enggak nanti kakeknya Enda berserta keluarga besarnya nanti anak istrinya korban gitu. Siapa jenderal itu Anda tahu enggak? Ada ceritanya, ada semua ada di ininya, nanti lah Anda kasih ceritanya ada Di siapa belakang layar nama nanti ininya. kita buka. Tapi alhamdulillahnya gini mikirnya Anda ya. Itu kejadian kan harusnya kan membunuh semuanya, tapi ternyata nggak dibunuh ya. Siapanya? Ya, artinya setelah diperkosa mama, ibunda enggak. dan hal ini Enggak, gitu ya. enggak ada anaknya Sultan tuh enggak ada yang dibunuh. Kecuali ya putra mahkota itu Melarikan diri ya. sampai di Singapura. Alhamdulillah dia sampai Singapura dengan menumpang, walaupun dia harus pura-pura mati di kapalnya Jepang waktu itu yang lagi memang Menuju ke Malaka. ke sana. Dia berhenti di Singapura, dia turun di situ dengan maksudnya adapun luka yang di ini itulah ditolong oleh seorang bangsa Indonesia yang kebetulan orang Jawa juga, ya ditolong Yang di tinggal sana, di Singapura. di Singapura. Makanya dia dirubah namanya, dia jangan pakai Tengku, dipakein nama Jawa, gantilah dengan nama Suradi. Jadi nggak pakai nama Musa juga. Enggak nama Musa karena takut nanti kan, karena dia masih diincar terus sama intel daripada Indonesia ini sampai saat ini. Baik. Sampai saat ini. Iya, Jadi semua pada menutup diri sampai saat ini Iya, juga. Ya? sampai saat Itu ini. yang ingin kita tanyakan, di mana posisi Enda ini kan sebagai cucu dari Sultan. Iya. Kemudian melihat peristiwa genosida lah katakan seperti itu yang terjadi dan diceritakan pula di ujung-ujung, dan sampai saat ini bisa kami pastikan bahwa Anda lagi mencari-cari nih kan cerita lengkap dari kejadian pada malam itu, karena bisa jadi yang disampaikan almarhum mama juga nggak penuh, Iya. sepotong Kan atau sudah tua kan sebagian juga gitu kan. menceritakan. Maka tadi harapannya kan kalau Iya. bisa ketemu lagi ya. Ada cerita saksi-saksi secara kebetulan full. yang ketemu, itulah yang menceritakan Iya. sebagian itu ya kan, yang kita taunya bahwa barang-barang itu dilempar ke itu tuh dari dayang-dayangnya itulah yang jadi saksi. Iya. Dia dayang ini juga yang menceritakan siapa yang membakar namanya di Dua istana ya, itu. dua istana ya kalau Iya, di Kesultanan Langkat ya. Iya, Darul- 3 istana. 3 istana malah ya. Sama Binjai. Oh. Satu Darul Satu Darul Aman. Aman ya. Satu Darul Salam yang di SD 04 Tanjung Pura, satu lagi di Binjai. Oh, Yang di depannya sekarang ini Pengadilan Agama dan Kejaksaan. Oh. Nah, itu kantor kerapatan adatnya Sultan. Iya, iya. Jadi tahu. pertanyaan tadi terputus nih. Jadi kalau boleh, sekarang posisinya Anda ngerasa nggak seperti tadi kan ada putra mahkota yang sampai sekarang masih diawasi. Iya. Nah, cara pandang Anda melihat ini semua ke Anda pribadi lah dan keluarga. Iya. Ada nggak sih perasaan yang sama
bahwa Anda juga dalam pengawasan, kemudian Oh juga iya, dia merasa. Jadi keluarga pun juga karena Ende ini orangnya terlalu berani kemanapun. Maksudnya hati-hati untuk ini. Kadang-kadang mau ke Langkat pun sendiri bisa, walaupun tanpa sama mereka. Ende mau naik angkot sampai ke Langkat, oke gitu. Karena mau pingin ketemu sama orang-orang yang tahu kisah ini semuanya. Ini pun juga kemarin ada beberapa hari yang lalu juga ada yang meminta untuk ke Langkat untuk ketemu sama seseorang yang mengetahui cerita cerita lebih detail revolusi. ya. Bagaimana ininya, apanya dia ingin menceritakan semuanya. Cuman waktunya juga belum ke sana. Anda bilang semua saudara udah melarang. Kita udah umur-umur untuk ini, nggak apa-apa, mati dimanapun sama aja. Termasuk melarang tampil di Nera Studio Podcast nggak nih? Oh iya, tadinya iya. Oh iya? Jangan kirain kita membawa nama Sultan Mahmud atau kita, katanya. Jangan. Justrulah dengan adanya ini kita menjelaskan sebenar-benarnya bahwa atau kita tuh bukan pengkhianat gitu. Bahwa atau Enda kita ini tidak bersekutu dengan Belanda. Dia hanya kontrak politik demi rakyatnya. Kalau enggak rakyatnya mau makan apa, dia malah mau disiksa sama Belanda. Ini pun dia larang untuk Belanda itu menyiksa rakyat, rakyatnya sendiri ya kan. Makanya Belanda tidak ada seperti Langkat itu tidak ada dijajah oleh Belanda ya. Tapi justru kalau bisa ditarik kesimpulan, Belanda juga nggak ada sangkut pautnya dengan revolusi sosial ini ya? Nggak ada. Tapi Bisa dipastikan deh ya. Kalau dibilang nggak ada juga selentingan yang membilangin memang bahwa ada, maksudnya tapi dalam arti tidak seburuk apa yang harus dilakukan oleh penguasa. Karena Dan abdi dalam itu tadi sendiri ya. Kita orang awam pun mendengarnya justru orang kita sendiri yang melakukan tindakan itu terhadap para sultan yang memang nggak hanya di Langkat saja, tapi juga sampai Asahan, seperti itu, Serdang. Siak ya. Iya. Siak juga kena itu. Siak karena tidak mengikuti perjanjian apa yang diiniin antara Siak dengan Belanda, sehingga ada sebagian dari Siak itu yang dijajah oleh Belanda, tapi ada sebagian enggak gitu. Tapi kan karena perjanjian kontrak ini kan Belanda juga tidak mengganggu akhirnya sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur, ya kan, karena Sultan Mahmud udah bilang apabila Belanda ini melanggar kontrak politiknya, melanggar apa yang diminta oleh sultan-sultan ini, jadi bisa batal nanti kontrak, diputuskan kontrak politik ini gitu. Karena pada masa itu ya cuma Belanda yang bisa mengelola sumur minyak di sana itu ya. Iya, karena mereka yang mempunyai alat Segala semuanya. macam pada masa itu ya. Hanya sekarang ini inilah kayak Pertamina itu tidak mempercayai bahwa apabila memang Tuan Guru Besilam sudah bicara, kalau memang Tuan Guru Besilam juga. Kalau memang mau ini minyak timbul kembali. Maksudnya bersilaturahmi ke Juriat daripada Kesultanan Langkat, daripada Babu Salam juga, karena antara Serokan dengan Sultan Musa itu kan sangat erat kali hubungannya. Jadi kalau tidak meminta izin dari Juriat-Juriat ini, jangan istilahnya mau percaya terserah, mau enggak juga terserah. Pesannya itu ya. Jadi pesannya pokoknya ininya tidak akan muncul minyak itu lagi. Itu sudah berapa lama dibordir di Bubun, dibordir di sini, mau didatangin oleh karyawan daripada Pertamina yang udah diiniin, yang ininya bornya apanya minyaknya nggak keluar, di sana muncul lagi minyaknya. Wah, seperti ini ya, ada mistis juga juga nih ya. Jadi karyawannya tuh capek kan, jadi itu pada balik semua. Ini udah bicaranya percaya nggak percaya ya. Iya, untuk ininya. Baik. Tapi nyata. Kami lanjutkan ini pertanyaannya, apa kira-kira harapan dari
yang diharapkan lah dari Anda kepada masyarakat atau pemerintah terkait pengakuan tragedi seperti ini? Apakah Anda merasa ini cukup mendapat perhatian? Enggak. Jadi Ende yang mohon juga kepada masyarakat yang di Langkat maupun masyarakat di mana di Sumatera Timur lah yang diapain ke sultan-sultan kayak Sultan Asahan dulu ya kan, Siak, Kualoh gitu kan, berbagai Panai. semua untuk masyarakatnya percayalah bahwa sultan-sultan ini tidak ada bersekutu dengan Belanda. Semuanya itu fitnah agar rakyat daripada kesultanan manapun itu membenci sultan-sultannya gitu. Mungkin juga ahli warisnya juga dibenci apa segala macam gitu ya kan. Nah, terus juga pemerintah ini bukan ini adalah tetap apa maksudnya adalah Kesengajaan. iya, kesengajaan. Dan Jadi pelanggaran HAM juga pelanggaran ya? HAM ini sebenarnya. Jadi jangan dibilang ini bukan pelanggaran HAM. Karena harta daripada kakek kami itu habis semuanya gitu ya kan. Kalau tidak bukan karena pelanggaran HAM, ini bukan revolusi. Tidak ada revolusi. Kalau revolusi bolehlah kita memakluminya lah gitu ya. Tapi kalau ini bukan revolusi. Ini memang di kesengajaan untuk memang sultan itu dimusnahkan Semua semuanya. ya, semua sultan ya, karena peralihan Keturunan tadi ya, peralihan laki-lakinya dari semua mau dibinasakan semuanya gitu. peralihan dari kerajaan-kerajaan menjadi republik. Iya. Ayah daripada nenek saya pun Sultan Kualoh itu juga dibunuh, tapi ternyata masih hidup. Oh, Masih hidup sama anaknya, terus Menyelamatkan diketemuin diri. oleh masyarakat, dibawa ke rumah. Didengar sama komunis ini tadi bahwa Sultan tadi masih hidup sama anaknya. Dicari, ketemu, dihabisin. berarti yang Musa saja yang masih selamat ya, beserta turunannya yang sekarang di Singapura, Iya, heeh. yang tidak mau kembali ke Indonesia Tidak mau lagi kembali ke Indonesia karena trauma, takut, makanya risau, dia semuanya ya. kalau dia mengenang saudara-saudaranya, dia menyanyikan dan mendengarkan lagu itu, jangan ditanya kemana aku pergi. Itulah yang dia ini supaya dia bisa mengenang saudara-saudaranya. Anaknya aja sampai tidak dikasih untuk belajar silat. Oh, Karena waktu itu pembunuhan Tengku Amir Hamzah itu dipenggal oleh guru silatnya sendiri. Jadi Nah, itu anaknya yang kalau cerita mau itu belajar sih. silat itu tidak diperbolehkan. Trauma ya. Iya, dan Tenggur Amir Hamzah juga salah satu korban pada masa itu juga ya, iya. pembunuhan sadis Pembunuhan. sejarah kelam Sumatera Timur pada Iya, masa lalu. Ya. sebenarnya makamnya Amir Hamzah itu sebenarnya jasadnya itu adanya di Kuala Begumit itu, bukan yang di ini. Bukan yang karena di halaman di situ kan dicampur Tengku. dengan diangkut semua dengan orang-orang yang harusnya waktu meninggal itu kan, makanya waktu waktu meninggalnya Tengku Amir Hamzah, anaknya itu selalu istilahnya ziarah ke ini, ke Kuala Begumit. Kuala Begumit Karena ya. dia yakin jasad ayahnya masih di situ. Bukan di halaman Masjid Azizi. Iya. Jadi dia iniin di situ. Bukan di Masjid Azizi. Di Masjid Azizi itu ya udah campur lah semua dengan tulang belulang, kan di satu lubang itu berapa manusia kan yang dipenggal itu dimasukin di situ. Dan yang dibunuh pada masa itu juga banyak ya, Banyak. orang-orangnya ya. Semua, keluarga besar Sultan juga banyak dibunuh kan itu. Adiknya Sultan Mahmud juga ada kayak Raja Ahmad, ya kan? Juga ikut menjadi korban. Raja Ahmad, Tengku Ahmad. Ikut jadi menjadi korban. Iya, jadi korban itu. Iya, baik. Kalau dari Anda pribadi yang mengetahui cukup banyak dan mencari-cari bukti-bukti ini kan terkait cerita yang utuh dan lain sebagainya, kira-kira dari generasi Anda sendiri dan generasi berikutnya punya harapan nggak kalau seandainya ini kasus diungkap lagi, katakan begitu? Iya, Anda maunya seperti itu. Jadi jangan sebenarnya harus dilihat dari cerita sejarah yang sebenarnya
saksi-saksi hidup masih banyak kok yang Sebanyak hidup ada? ini. Iya, masih ada yang hidup sebenarnya. Ditanya sama mereka bagaimana dulu kejadian seperti itunya, ya kan. Yang pengkhianat pun ini sekarang udah pada kaya-kaya, Oh iya iya. kan? Iya. Cuman itulah ada memang entah apa sumpah daripada anaknya Sultan Mahmud karena dia merasa bahwa harta bapaknya diambil yang bukan jadi haknya mereka, disumpah, dibilang cacat anaknya semuanya apa segala macam, dan itu terbukti Terjadi? semuanya terjadi. Itu Percaya nggak semua percaya juga terjadi, lagi ya? iya, heeh. Itu semua terjadi itu. Makanya di Mandua pun itu kan ditutup itunya yang di bawah tanah. Apa itu? Bunker? Atau Bangke- terowongan atau? terowongan. Terowongan Oh, itu ada dari terowongan? sampai bisa sampai di museum. Oh iya. Sekarang ini? Terowongan itu iya masih ada di museum apa segala macam, tapi orang nggak ada yang berani untuk masuk di situ karena ada penjaganya, ya kan, udah ada di situ. Penjagaan gaib ya. Untuk ininya, jadi itulah harapan pokoknya HAM itu harus ditegakkan gitu buat penerusnya daripada Kesultanan Langkat seluruhnya, ya kan. Baik, Nama Anda. dari- Pertanyaan kami ini bertanya kembali kepada Anda, apakah cerita ini udah sampai ke anak-anak? Ke bawah, artinya keturunan-keturunan Enggak, setelah Anda. itulah makanya kami itu anak-anak kami itu kan tidak mau, ya ponakan mungkin ada beberapa, tapi kayak anak saya sendiri juga enggak mengerti dan tidak mau mengetahui hal seperti ini. Tapi kalau ada yang ponakan yang senang akan sejarah pasti dia mengikutin Betul. dan meneruskan. Dialah yang memberi semangat, Enda kan, Enda harus ini, nanti kalau ada yang ini tunjuk ini, ya itulah dia tunjukin kontribusi ini, Enda bilangin Onyang ini enggak pengkhianat, ini seperti ini, Enda. Mereka juga membantu memberikan untuk ini. Harapan mereka juga pemerintah harusnya menyadari ini. Apakah ini cerita mau berhenti di Anda aja atau ada keinginan untuk menyampaikannya ke anak-anak Itulah lagi? jadi kami pun ini berusaha untuk membukakan semua, mencari kebenaran-kebenaran ini supaya nanti anak-anak yang ponakan apa yang mengerti sejarah ini bisa mengetahuinya. Kami sudah menyerahkan kepada mereka ini semuanya untuk meneruskan apa yang harus mereka lanjut. Lakukan. Atau membuat buku literasi sebagai dokumentasi juga? Iya, ini memang ada yang meminta kami Enda untuk membuat penulisan buku. Inilah lagi Enda mencoba datang kepada Dinas Kebudayaan dan DPR untuk hal ini, untuk membicarakan hal ini. Nantilah setelah tahun baru ini, mungkin minggu depan udah. Diplaningkan ya. Karena supaya revolusi ini bisa Clear ya. makanya kadang-kadang dia lihat hari ulang tahun Langkat ini hanya seremoni, tapi maksudnya buatlah kisah satu yang supaya menjadi kenangan, seperti buat prasasti buat ketiga sultan yang ada di Langkat gitu. Bagaimanapun mereka pejuang-pejuang Siapa aja tuh, dulu Nda? di ini. Kayak Sultan Musa, ya kan, Sultan Aziz, Sultan Mahmud, bikin mereka satu prasasti. Terus alam ini kan cuma Tengku Amir Hamzah aja Ya, yang nama-nama jalan atau apa minimal ya. nama-nama jalan gitu. Jadi kenangan akan sultan-sultan yang dulu itu kan masih ada bekas. Dan keluarganya juga masih ada sebenarnya ya. Iya. Jadi suatu kebahagiaan. Dari keluarga kesultanan hanya Anda aja seorang atau ada juga yang mendukung yang lainnya juga bicara tentang ini? Hal terkait apalagi khususnya tentang pengembalian nama baik kesultanan, terus Ada, kami cerita itu tentang revolusi ada beberapa sosial. orang dari juriat kami itu berjuang untuk maksudnya Cari keadilan lah cari katakan keadilan begitu ya. buat ini semua. Apa yang menjadi haknya kami itu kembali, karena orang-orang maksudnya heran, sultan gitu, kakek kami itu kaya raya, tapi cucu-cucunya, anak-anaknya tuh nggak punya rumah. Jadi mereka bilang tanah-tanah yang ada oleh sultan-sultan dulu, oleh orang tuanya, kakeknya itu kemana? Kemana gitu ya? Kok tidak ada, mereka memiliki semuanya itu. Itulah sekarang Anda harus kejar, Anda harus iniin supaya pemerintah mau memberikan itu apa yang menjadi hak kami gitu.
ya kan? Karena selama ini semuanya udah kita nggak tahu apa yang orang kan heran, kakeknya kaya tapi kita nggak punya rumah, justru yang punya rumah itu masyarakat yang ada yang tinggal di Langkat. Dan justru nggak ada hubungannya sama sekali dengan kesultanan gitu ya. Dapat dari mana mereka gitu? Atau tadi yang disebut tadi ya, malah para pengkhianat itu ya, Iya, yang hidupnya iya, mewah. pengkhianat itu hidupnya mewah. Dan sekarang mereka mencoba untuk maksudnya membantu kami untuk ini, tapi setengah-setengah, nggak serius gitu untuk Sebagai apa nih? Sebagai rasa apa? Ungkapan rasa bersalah, maaf atau ya, bagaimana? mungkin juga rasa bersalah atau memang ada sesuatu permasalahan di antara ya namanya politik gitu ya kan, kita nggak tahu apa itu, jadi atau memang ada maksud tertentu juga dengan membantu kami, dia pun juga mendapatkan suatu kesenangan juga dari apa yang dia bantu kami itu ya kan, nggak ngerti juga gitu. Dan ini terus ya mencari bukti-bukti ya, khususnya untuk terus para aja. pengkhianat yang Iya. menjadi pelaku. Iya. Tadi ada udah jumpa tadi ya. Tapi dari keturunannya ya, yang melakukan pengkhianat pembunuhan tadi itu ya. Iya, ada. Jadi itulah karena banyak katanya di Banyak sini ya? yang ini keluarganya di sini yang bukan bermarga sih, maksudnya keturunan ini dikasih tahu ininya. Terus mereka bilang, Bu Tengku jangan dendam, jangan. Oh enggak, saya cuma ingin tahu mereka itu kok tidak melarang gitu loh ininya. Ada rasa menyesal nggak ketika Anda tanya? Nggak ada rasa menyesal? Ya mereka juga mau ketemu pun hanya mau bisa bilang apa gitu ya kan. Baik. Terus, Oke, dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga korban lah mungkin ya, atau orang-orang yang mengalami kondisi yang sama dengan menyimpan trauma-trauma seperti ini. Pesannya apa kira-kira kepada keluarga? pada kalau sama keluarga yang mengalami trauma revolusi ini, tetap aja semangat. Di sini. Tetap aja semangat, tetap aja berjuang karena kebenaran itu pasti akan terungkap walaupun mencari jalannya sendiri ya. walaupun lama, tapi tetap akan terungkap semuanya itu. Jangan patah semangat. Batang yang terendam itu bisa akan terbuka kalau memang kita perlahan-lahan membuka ini semuanya, berjuang semangat untuk membongkar apa yang terjadi di waktu revolusi 1946 itu. Nggak perlu takut karena kita kalau mati pun Allah yang menentukan, bukan manusia yang. Jadi speak up lah ya, menentukannya. speak up ya, dimanapun ya yang mengalami tragedi revolusi sosial 46 ini ya. Iya, itu Kita sangat nyebutnya masih revolusi sosial 46 deh. Iya tetap memang karena memang itu yang terjadi di masyarakat Iya, pun iya, tahunya opini yang berkembang revolusi, itu iya, ya. berkembang. Tapi Karena memang setelah perubahan kan. ya kita yang mengalaminya, kenapa ini revolusi aja harusnya seperti ini. Tapi kan masyarakat kan taunya memang Karena kalau misalnya mau dibuat transformasi itu istilah sekarang. Iya. Ini transformasi sosial. Baik. Jadi kita nggak ada Kuis. buka-buka pertanyaan atau segala macam. Kosong, pertanyaan kosong. Hari ini. Ya. Apa itu? Dari Benteng 2KP dan Resto. Topik yang cukup traumatis. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya semoga ini bukan bermaksud untuk mengulik ya, membuka luka lama tragedi Bedara. Ya kita bilang itu memang ya, peristiwa kelam lah di Sumatera Timur khususnya ya, yang menimpa kesultanan yang nggak hanya di Langkat aja tapi hampir seluruh Sumatera Timur ketika nggak peralihan. dibuka ini, simpan aja nggak ini, yang ada itu nanti cuman di dalam pikiran masyarakat semuanya hanya dengar cerita dari katanya, tapi cerita dari sebenar kejadian ini seperti apa Itu perlu ya. iya itu kita perlu harus ungkapkan, walaupun itu harus kita buka semuanya, walaupun tidak sepenuhnya harus kita ini siapa orangnya, tapi ya setidaknya apa
pekerjaannya dulu apa yang gimana, itulah setidaknya ini. Detail ceritanya itu kita perlu ya. Itu ada sangkut pautnya pokoknya komunis ini dengan pengusaha NKRI. Penguasa. Penguasa ya pengusaha. Ya, dan ini juga ingin memberitahukan kepada semuanya ya, khususnya pendengar lagi kan, penonton Pendengar radio setia, penonton setia Nera Studio Podcast, bahwasanya kemerdekaan yang diraih sampai hari ini nanti ya tahun ke-80 ya, nggak diraih dengan gampang, tapi banyak tadi tuh ya korban jiwa, korban harta yang memang yang sekarang kita hanya tinggal menikmatinya saja ya, tinggal menjalinnya saja, itu pun kadang kurang bersyukur ya. Bayang kalau misalnya kita berada di situasi yang sama di tahun itu, bisakah menghadapi? Jadi pertanyaan besar. Baik. Oke. Ini sebagai penutup dari kami. Terima kasih Anda sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Ya, terima kasih Inde untuk ya, menggambarkan udah dan menjelaskan sharing-sharing lah ya bagaimana tragedi 46 itu terjadi. Kita berharap mudah-mudahan ini semoga terungkap ya. Sebagaimana tadi bahwa kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Walaupun juga tetap harus diusahakan ya. Sebagai bagian dari anak keturunan, cucu ya. Yang memang menuntut kebenaran atas peristiwa itu. Dan semoga seluruh korban husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya dan juga ya diampuni segala salah-salahnya. Baik. Ada iklan? Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliran kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Baik. Baik. Ya, pokoknya hal terkait dengan pengiriman barang, pindahan rumah, apartemen, kos-kosan, pabrik, pengiriman mobil perusahaan, pengiriman mobil ya, berbagai jenis, termasuk truk juga bisa ya. Amfibi bisa nggak? Bisa. Ya, lewat Mitra Logistik. Informasi lebih lanjut tentang Mitra Logistik bisa di-search di websitenya di www.mitralogistik.co.id atau bisa menghubungin di 061798766113 ya, di 99163. dan ke WhatsApp. Ya, untuk Anda yang ingin hadir di meja podcast kita bisa melakukan registrasi atau berdiskusi dengan admin kami di nomor WhatsApp 081191985050. Nah, sekali lagi mau ngasih tahu ya, kita buka topik ini ya, tema ini bukan untuk membuka tabir masa lalu ya supaya timbul rasa dendam enggak, tapi ini lebih kepada memang pembenaran sejarah dari orang tepat, dan ini informasi yang sangat berguna buat anak generasi berikutnya Ya, lah khususnya Wak Melayu lah ya. ya, khusus buat Melayu ya, supaya makin tahu nih ya. Sebenarnya tadi mau ini sih ya agak kalau berasain gimana sih saya pasti akan sedih lah, itu aja sih. Baik, Ndri, terima kasih banyak. Terima kasih sekali banyak, lagi Ndri, ya. Sudah hadir di sini. Jadi gak termenung sendiri ya. Mudah-mudahan Gak ke depan ada ya spesialis dilancarkan, dilancarkan urusannya ya, akan menemukan orang-orang yang betul-betul bisa menjumpakan titik persoalan ini sehingga kemudian terbuka jalan kebenaran sebagaimana apa yang diwasiatkan ya. Kayaknya ada yang mewasiatkan itu masih ketemu Maret ya, Maret. Peristiwanya di bulan Maret. 3 Maret 1946. Baik. Belum lahir sih. Ya. Iya, baik. Saya Zen. Ya, dan aku Yan Juna. Mohon undur diri, terima pamit. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.